Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Al-Latif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadar rahimahullah al-mutawaffa sanah 18 wa 900 min al-hijrah an-nabawiyah. Setelah selesai pembahasan terkait dengan al-wudu wal ghusl, qala rahimahullah faslun wa syurutut taharati anil hadatsil asghari wal akbar. Syarat syah hadas asghar dan syarat syah bersuci taharah dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini al-musannif rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan syarat setelah pembahasan mandi dan pembahasan wudu. Ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ya. Ya. Apa syarat syahnya mandi sama seperti syarat syahnya wudu. Sama. Dan syarat ini hanya berlaku di mandi dan juga mandi dan juga wudu ya, tidak berlaku pada tayamum. Makanya tayamum nanti datang setelah ini. Jelas ya? Tapi walaupun idealnya sebenarnya membahas syarat itu dilakukan sebelum membahas rukun, kan begitu. Idealnya kan begitu, syarat rukun dulu baru pembatal. Idealnya begitu. Karena syarat itu kewajiban yang harus dilakukan, yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah dan harus terus ada sepanjang ibadah tersebut. Itu syarat. La ba'sa. Qala rahimahullah wa syurutut taharati anil hadatsil asghari wal akbar. Syarat syah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama al-Islam. Maka tidak sah taharahnya orang kafir, tidak syah taharahnya wudunya orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Sebagaimana tidak sah mandinya orang kafir, ya, tidak sah mandinya orang kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Karena itulah orang kafir yang ketika dia kafir, dia berhubungan suami istri misalnya, dia keluar mani. Nah, walaupun dia mandi dalam agamanya, ya, tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap wajib mandi junub. Paham ya? Tetap wajib mandi junub. Adapun mandi karena masuk Islamnya hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mandi masuk Islam hukumnya sunnah. Tapi mandi karena junub, gara-gara dia pernah junub ketika kafir, walaupun dia mandi ketika dia kafir, maka mandinya tidak sah. Karena syarat syah mandi harus Islam. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya ada orang dewasa, dia pasti sudah ada sebab-sebab mandi junub. Perempuan misalnya sudah pernah haid nifas pasti ketika kafir. Ketika dia masuk Islam, maka di sini ada dua syariat mandi bagi dia. Yang pertama mandi suci, karena dia pernah haid, dia pernah nifas, mungkin pernah berhubungan suami istri kalau dia sudah menikah gitu ya. Intinya dia harus mandi wajib satu. Dan dia wajib mandi disyariatkan juga mandi sunnah, yaitu mandi setelah masuk Islam. Yang mana semuanya dilakukan setelah masuk Islam. Masuk Islam dulu baru mandi. Bukan mandi dulu baru masuk Islam. Karena syarat syah mandi adalah Islam. Maka dia ucapkan dulu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah masuk Islam, dia pertama-tama mandi wajib. Mandi wajib dulu. Setelah itu, kalau dia mau pisahkan pengerjaannya, dia mandi mandi sunnah, yaitu mandi masuk Islam. Walaupun kalau dia satu kali mandi dan diniatkan dua-duanya, boleh. Sudah sampai sini? Nah, kata Nawawi rahimahullah, walau ahdatsa tsumma ajnaba. Walau ahdatsa tsumma ajnaba, kalau dia berhadas kemudian dia junub, kalimatnya di
Ya, kalau dia seorang itu berhadas ataupun junub, ya. Nah, kemudian apa? Bukan hadas dengan junub. Tentang mandi junub dengan mandi Jumat. Ya, mandi junub yang hukumnya wajib dan mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Jelas sampai sini? Ya. Kalau dikatakan kalau dia niatkan dua-duanya hasala ma'an, maka dua-duanya didapatkan. Au li ahadihima, atau kalau diniatkan salah satunya hasala faqat, maka yang dapat hanyalah yang dia niatkan. Wa inna malikul imrin ma nawa. Maka di sini perempuan ini yang baru masuk Islam, kalau dia pernah haid, pernah nifas dan seterusnya, ya, maka di sini dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Setelah itu kalau dia mau sendirikan mandinya, maka dahulukan mandi wajib baru mandi sunnah. Mandi bersih dulu, mandi junub, baru kemudian mandi masuk Islam. Tapi kalau dia cuma mau 1 kali mandi, dia niatkan dua-duanya juga boleh. Baik, Allahu a'lam bissawab. Sudah. Qala rahimahullah wa tamyiz. Demikian pula syarat berikutnya, syarat syahnya wudu dan mandi junub adalah tamyiz. Mayyiz. Kalau misalnya ada seorang anak kecil berwudu dan dia belum memayyiz, tidak sah wudunya. Jadi enggak usah dimarah-marahi, ya kan? Ada anak kecil mau ikut ke masjid berwudu, sudah diajari tapi tidak ada gunanya karena wudunya tidak sah. Ya, bila sampai tidak ada gunanya. Dan tidak perlu kalau perlu dosa sudah berwudu, ikut saja misalnya kalau mau ke masjid belajar. Nah, karena wudunya juga tidak sah. Baik. Syarat berikutnya kata beliau rahimahullah, ini syarat yang ketiga, wal ma'u tahirul mutahhir. Ya. Syarat yang ketiga, air yang dipakai untuk berwudu dan mandi harus air yang suci lagi menyucikan. Yang dimaksud air yang suci dan menyucikan di sini, ya, adalah air mutlak. Kata beliau rahimahullah, fala yasihhu raf'u hadatsin wala izalatu najasin illa bil ma'il mutlaq wa huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ard. Syarat syahnya wudu dan mandi yang ketiga, bahwa air yang dipakai mandi adalah air yang suci lagi menyucikan, al-tahir al-mutahhir, atau nama lainnya al-ma'ul mutlaq, itu nama lainnya. At-tahir al-mutahhir, nama lainnya at-tahur. Nah, kalau dikatakan at-tahur, ma'un tahur, maka maknanya tahirun mutahhir, atau dikatakan juga ma'un mutlaq, maka maksudnya adalah tahir dan mutahhir. Airnya suci dan mutahhir, bisa dipakai untuk bersuci. Airnya dianya suci dan dia bisa menyucikan yang lain. Makanya kata beliau, maka tidak sah mengangkat hadas. Demikian pula tidak sah menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak. Tidak sah berwudu kalau tidak pakai air mutlak, dan tidak sah mengangkat najis kalau bukan air mutlak. Apa itu air mutlak? Wa huwa ma nazala minas sama, semua air yang turun dari langit, au naba'a minal ard, atau yang keluar dari bumi. Yani asal penciptaannya memang seperti itu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit apa? Dari awan adalah apa? Air, ma'an. Bagaimana sifat air ini? Bagaimana keadaan sifat air ini? Tahuran, dia menyucikan. Tahur bermakna tahir mutahhir. Lihat, Allah mengatakan bahwa air yang Allah turunkan dari langit itu memiliki sifat menyucikan. Yang bisa dipakai apa? Bersuci. Taib, air di sini apa hukumnya? Apa dilalahnya mak di sini airnya? Nah, air apa? Enggak. Secara dilalah. Ma'an nakira. Baik. Nakira berada pada kalimat apa? Isbat, penetapan. Ya kan? Wa anzalna minas sama, kami menurunkan dari langit, dari awan air. Nakira fi siyaqil isbat. Isim nakira pada kalimat penetapan menunjukkan apa? Mutlak. Al-itlaq. Makanya dari sinilah para ulama mengambil istilah ma'un mutlak. Air secara mutlak. Yani karena Allah Ta'ala menyebutkan air pada kalimat penetapan, sehingga air di sini bermakna mutlak. Yani pokoknya air. Yang penting masih dinamakan air, itu namanya air mutlak. Pokoknya itu air, masih dinamakan air, itu namanya apa?
air mutlak, mau turun dari langit atau keluar dari bumi. Karena itulah Imam Abu Syuja rahimahullah menyebutkan air mutlak ada 7. Ada tuh 7. Yang pertama apa? Ma'us sama, ya, wa ma'ul bahar, wa ma'un nahar, wa ma'ul bi'r, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barat. Ada 7. Pertama air hujan. Kedua air sungai. Ya. Yang ketiga air laut, yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Ya. Nah. Kemudian yang kelima mata air. Yang keenam salju yang dicairkan dan yang ketujuh embun, maul barat. Jelas ya? Ini semuanya boleh dipakai berwudu. Air hujan, ya, walaupun asin walaupun gimana ya, air hujan. Kemudian apa? Air laut, biar rasanya pahit, rasanya apa, biar ada ikan mati di situ, ya. Nah, biar pahit, biar asin, biar apa pokoknya bisa air laut. Karena memang asalnya diciptakan begitu. Apalagi air sungai. Walaupun keruh airnya, walaupun berlumut, walaupun ada agak kehijau-hijauan misalnya karena lumutnya banyak, karena eceng gondok misalnya. Airnya begitu, asalnya begitu. Nah, apalagi air sumur. Jelas ya, air sumur. Nah, boleh. Kemudian apa? Walaupun ada tumbuh lumut tanaman rumput di situ di sekitarnya. Nah, kemudian apa? Mata air. Sumur-sumur alami, pemandian, mau mata air panas atau yang dingin. Penting asalnya begitu memang Allah ciptakan, tidak berubah. Ya. Kemudian salju. Maksudnya salju bisa dipakai berwudu kalau saljunya dicairkan, bukan saljunya masih biji-bijian, masih butir-butir baru digosok, itu tidak sah. Karena syaratnya wudu harus air mengalir, sementara salju tidak mengalir. Maka maksud para ulama salju dipakai berwudu, yakni saljunya dicairkan. Jelas ya, saljunya dicairkan baru dipakai wudu. Dan yang terakhir embun yang ada di atas daun, ya, yang diambil dari udara misalnya langsung, ini boleh. Baik. Ini air mutlak, air yang turun dari awan atau yang keluar dari bumi. Yakni intinya adalah air apapun yang masih berada di atas asal penciptaannya, yang orang masih katakan padanya ma'un mutlak, ya ini masih katakan padanya tentangnya air, bahwa itu air, itu ma, maka itu masih bisa dipakai bersuci. Sudah sampai sini? Kalaupun pada sebagian keadaan ditambahi embel-embel keterangan, tapi keterangan itu kalau bisa dihilangkan, maka tetap air mutlak. Misalnya, saya ambil air dari laut, saya ambil pakai ember, terus saya tanya orang, ini apa? Orang bilang air laut. Berarti ada apa? Ada tambahan, ada kaitnya namanya. Bukan lagi air mutlak, tapi dikatakan apa? Ma'u al-bahar. Ini air laut. Taib. Kata laut di sini, apakah menghilangkan kemutlakan nama air dari air laut? Tidak, karena dia bisa dihilangkan. Paham ya? Benar nggak kalau saya bilang itu air? Benar juga. Mau katakan air laut boleh, mau katakan air boleh. Berarti tambahan keterangan laut tidak menjadikannya menjadi air muqayyad. Paham ya? Ya, dia tetap sebagai air mutlak. Kalaupun ada tambahan keterangan qaid, namanya qaidun munfak. Qaidun munfak. Itu kata keterangannya, kata sifatnya bisa dihilangkan. Jelas sampai sini? Beda kalau kata keterangannya tidak bisa bergeser, tidak boleh dihilangkan. Nah, itu sudah bukan air. Contoh. Ya. Ada orang bilang mau minum apa? Saya bilang saya mau minum air teh. Di bawah teh. Air teh. Ini kata teh melekat pada air. Dia kaitkan sifat, ya kan? Sifat pada air. Nah, apakah sifat teh ini bisa dihilangkan? Boleh nggak saya bilang ini air? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kamu mau bilang air, harus tambahkan keterangan air teh, kan begitu ya? Tapi kalau kamu bilang air toh, salah. Berarti kata teh ini harus selalu apa? Melekat. Namanya qaidun lazim. Jelas ya? Sifat yang selalu melekat.
Makanya teh ini tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Kalaupun ada yang bilangi dia air, selalu ada embel-embelnya air teh. Berarti bukan lagi air mutlak, bukan lagi air mutlak, tapi air yang sudah ada pensifatan melekat dan melekat terus sama dia, tidak pernah hilang. Paham? Kalau misalnya ada air, saya mau air 1 ember, saya masukkan garam setengah apa namanya? Masukkan garam setengah sendok semen, gitu ya. Jelas ya? Itu kan berubah drastis. Paham? Itu apa namanya? Air garam. Boleh nggak dinamakan air? Oh, dengan seasin ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada orang bilang tolong ambilkan saya air, terus saya bawakan itu air, dia terima nggak? Dia tidak akan terima. Bilang apa ini? Bukan air, ini air garam. Berarti kata garam ini sifat melekat padanya. Itu bukan air mutlak. Air mutlak itu artinya kita katakan kepada benda itu air tanpa embel-embel tambahan apa? Sifat. Itu namanya air mutlak. Kalau kita bilang, kalau ada orang tanya sama kita itu apa? Kalau kita masih bisa bilang itu air, maka itu namanya air mutlak. Kalaupun ada tambahan keterangan, itu bisa dihilangkan, maka tetap namanya air mutlak. Paham sampai sini? Nah, kalau dia tidak butuh tambahan keterangan, namanya air mutlak. Kalau dia butuh tambahan keterangan, maka kita lihat keterangannya nih, sifatnya. Ini sifatnya bisa dihilangkan atau harus melekat terus. Yang kalau dihilangkan maka salah. Paham ya? Kalau kita katakan kalau sifat tambahan ini bisa dihilangkan, berarti ini masih masuk dalam kategori air mutlak karena qaidnya tidak lazim, qaidnya munfak, bisa disingkirkan dan tetap benar. Seperti kita bilang air sungai, kita bisa bilang air tok, ya kan? Air laut kita bisa bilang air tok, kan begitu? Air sumur kita bisa bilang air tok, bisa kita hilangkan itu keterangan. Namanya qaid sifat yang munfak, yang bisa dihilangkan, yang lepas. Maka itu masih dinamakan air mutlak. Tapi kalau itu sifat harus melekat terus sama dia, kapan dihilangkan maka salah, maka itu namanya apa? Bukan lagi air mutlak, sudah namanya air muqayyad dengan qaidun lazim. Air yang sudah tersifati dengan sifat yang selalu melekat. Orang bilang air susu, ya. Orang bilang air teh, air sirup, air kopi. Ini kan semua kalau dihilangkan kata kopinya salah. Tidak mungkin kopi dibilang air, kan begitu ya? Paham ya? Nah, yang seperti ini sudah tidak boleh dipakai berwudu. Kenapa? Karena sudah bukan air mutlak. Lihat kata beliau rahimahullah. Jadi yang boleh dipakai, yang sah dipakai mengangkat hadas, berwudu dan mandi, dan boleh juga dipakai untuk menghilangkan najis hanyalah air mutlak. Makanya kalau ada kencing, ada kotoran ayam disiram pakai apa namanya? Disiram pakai teh, tidak sah. Karena teh ini atau orang bilang air teh itu bukan air mutlak. Taib. Air yang ada di buah-buahan, air perasan mawar, itu air mutlak atau air muqayyad? Hah? Dibilang ma'ul war kalau bahasa Arabnya, air mawar, air perasan mawar. Itu apa? Muqayyad. Tidak bisa dibilang air. Buktinya apa? Kalau ada orang bilang, "Bawakan saya air," terus saya bawakan apa namanya? Perasan air mawar, dia tidak akan terima. Paham? Ini air mawar, ini bukan air. Air kelapa, air mutlak muqayyad. Muqayyad. Karena kalau ada yang tanya ini apa, saya bilang air, terus dia coba, bukan, ini air kelapa. Berarti sifat kelapa selalu apa? Melekat padanya. Paham? Itu bukan air mutlak, itu air muqayyad, tidak boleh dipakai berwudu. Maka siram najis pakai air kelapa tidak sah. Ya, berwudu dengan air kelapa, walaupun tinggal kaki kiri, yang lainnya sudah selesai, tinggal kaki kiri habis airnya, dia siram pakai air kelapa tidak sah wudunya. Kenapa? Itu bukan, walaupun dinamakan air, tapi ada sifat yang lengket dan terus lengket sama dia. Namanya apa? Muqayyad, sifat yang muqayyad, namanya air muqayyad. Paham? Karenanya kata beliau rahimahullah, wa idza taghayyara ta'mul ma aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi mukhalafati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaz-za'faran wal ashnan wal jissi wan nurah wal kuhul lam tajuzit taharatu bihi. Karena itulah kapan air mengalami perubahan, taghayyara, mengalami perubahan. Apa yang berubah? Ta'mul ma, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, aromanya. Tidak perlu berubah tiga-tiganya, salah satunya saja. Makanya pakai au. Apa artinya au? Atau takhir. Cukup salah satunya berubah. Tapi berubahnya bukan berubah sedikit, taghayyuran fahishan, perubahan drastis,
baunya bau menyengat, ya, bukan bau air. Ini bau menyengat, bukan bau air. Rasanya sudah bukan lagi rasa air, paham ya? Memang berubah drastis dari rasa air. Jelas? Apalagi warnanya ini sudah drastis, ini bukan warna air, paham? Nah, ini kalau mengalami perubahan, di mana perubahannya disebabkan mukhalafah, ada benda suci syai'in tahir yang mukhalafah, yang larut dalam air, air, paham? Di mana benda itu, benda suci yang larut dalam air, yastaghnil ma'u anhu, biasanya tidak terdapat dalam air. Bisa kita jaga air agar tidak kemasukan benda suci seperti itu. Contohnya za'faran. Apa za'faran ini? Kunyit ya. Kunyit, asnan, jis, kapur, nurah, alkohol, celak mata. Yang istilahnya barang-barang yang larut dalam air, dan biasanya memang air tidak kemasukan benda-benda itu. Itu makna yastaghnil ma'anhu. Biasanya air tidak kemasukan benda-benda itu. Maka lam tajuzit toharatu bihi, maka tidak sah, tidak boleh bertohar dengannya. Kalimat lam tajuz tidak boleh bermakna lam tasih, tidak sah. Baik. Jadi air asalnya apa? Asalnya alma al-mutlaq. Baik. Ditambahi, dia kemasukan apa? Tahir, tuh suci. Apa lagi? Mukhalid, larut. Benda yang kalau masuk dalam air larut, itu namanya mukhalid. Karena kan ada juga benda yang tidak larut. Misalnya batu dimasukkan ke air, akan habis nggak batunya? Enggak larut. Paham? Namanya mujawir, akan disebutkan nanti. Ini bendanya suci, mukhalid. Apa lagi? Mustaghnin anhu. Mustaghnin anhu artinya biasanya itu benda tidak masuk dalam air, tidak ada dalam air biasanya. Bukan benda-benda yang biasa ada dalam air. Baik. Ini satu paket ini. Ini harus satu paket tiga-tiganya. Kapan air mutlak? Kapan air mutlak? Kemasukan gabungan dari tiga ini, gabungannya. Bukan salah satunya, gabungannya. Benda suci yang larut dan biasanya tidak ada dalam air, seperti kapur. Kapur tidak biasa ada dalam air. Paham? Kecuali memang kalau tanahnya tanah kapur. Baik. Jis an-nura ma'ruf ya. Asnan, apalagi alkohol, celak mata, itu kan bukan benda yang biasa dalam air. Baik. Kemudian ketiga hal ini gabungannya melahirkan taghayyuran fahishan, perubahan drastis, perubahan signifikan, bukan perubahan sedikit. Paham? Bukan perubahan sedikit, perubahannya banyak. Ya. Perubahannya banyak. Perubahan apa yang dimaksud dari itu? Perubahan apa? Salah satunya apa itu? Warna atau bau atau rasa. Tapi harus fahish. Perubahan signifikan, perubahan besar. Paham? Maka apa? Lam tajuz at-taharah, atau kita jadikan begini saja. Dia berubah menjadi apa? Al-ma'u al-muqayyad. Paham? Dia berubah menjadi air muqayyad. Yang mana air muqayyad tidak boleh dipakai bersuci. Contoh, air panas. Saya tambahkan teh itu suci, larut dan tidak ada dalam air biasanya. Baik. Kemudian sudah langsung jadi merah. Iya, merah, baunya bau melati, ya merah jelas, perubahan warna signifikan. Dan tidak perlu tiga-tiganya. Biar baunya masih bau air, rasanya kita cicip masih rasa air, tapi merahnya merah sekali, jelas bukan warna air, ya kan? Maka sudah jadi apa? Air muqayyad namanya. Sudah tidak boleh dipakai berwudu.
Jadi cukup salah satunya yang berubah, tidak perlu tiga-tiganya. Ada air, saya masukkan gula pasir suci, larut, biasanya nggak ada dalam air. Saya lihat warna airnya tidak berubah. Kalaupun keruh sedikit, tidak, warnanya tidak berubah signifikan, agak keruh sedikit doang kan begitu ya? Iya. Apalagi baunya kita cium masih dominan air, memang ada sedikit berubah tapi sedikit. Kayak air kalau campuran gula kan ada sedikit baunya tapi sedikit sekali, tidak fahish. Tapi pas saya minum, oh rasanya jelas manis. Itu bukan lagi air. Maka jadinya apa? Air muqayyad. Paham sampai sini? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa dipakai berwudu. Ini tidak bisa dipakai berwudu. Kapan air mutlak menjadi air muqayyad? Kapan? Kalau dia kemasukan benda yang memiliki 3 kriteria. Suci, larut, dan biasanya tidak ada dalam air. Kemudian ketiganya menghasilkan perubahan yang signifikan pada salah satu dari sifatnya, baunya kah, rasanya kah, atau warnanya, maka itu jadi bukan air muqayyad. Baik, wallahu alam bissawab. Nabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.